Oke. Halo, jadi di video kali ini kami akan menjelaskan konsep starvation dan deadlock pada sistem operasi Windows. Kemudian akan menjelaskan cara mengatasi deadlock pada sistem operasi Windows dan Linux. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Jonathan Kaligis, kemudian ada Kiva Noalasut, dan saya sendiri Andrew Evert Daniel Tondang. Pertama-tama, saya akan menjelaskan konsep starvation dan deadlock dalam sistem operasi Windows. Apa itu starvation? Nah, starvation terjadi ketika satu atau lebih proses dalam sistem tidak dapat diakses sumber daya yang dibutuhkan untuk waktu yang sangat lama, bahkan mungkin selamanya. Biasanya disebabkan oleh prioritas yang lebih tinggi diberikan kepada proses lain, sehingga proses dengan prioritas lebih rendah terus-menerus diabaikan. Contohnya ada antrian prioritas, di mana proses dengan prioritas rendah dapat kelaparan atau starvation karena selalu dilewati oleh proses prioritas tinggi. Kemudian ada deadlock. Nah, deadlock adalah keadaan ketika dua atau lebih saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lainnya, sehingga tidak ada dari proses tersebut yang dapat melanjutkan eksekusi. Jadi, ada 3 kondisi utama deadlock. Yang pertama, hold and wait, menunggu sambil memegang. Kedua, ada no preemption, tanpa preemption. Kemudian ada circular wait, menunggu secara melingkar. Jadi, apa itu hold and wait? Nah, hold and wait ini adalah kondisi terjadi ketika suatu proses memegang satu atau lebih sumber daya dan pada saat yang sama sedang menunggu sumber daya lain yang sedang dipegang oleh proses lain. Misalnya, proses A memiliki sumber daya 1 dan menunggu sumber daya 2, sedangkan proses B memiliki sumber daya 2 dan menunggu sumber daya 1. Kedua proses saling menunggu tanpa bisa melanjutkan. Kemudian, apa itu no preemption? Nah, pada kondisi ini, sumber daya yang telah diberikan kepada suatu proses tidak dapat diambil kembali secara paksa oleh sistem. Proses yang sedang menggunakan sumber daya hanya bisa melepaskan sumber daya tersebut secara sukarela ketika prosesnya selesai. Ini berarti bahwa jika sebuah proses memegang sumber daya tertentu, sumber daya tersebut tidak bisa diambil kembali untuk diberikan kepada proses lain, meskipun proses tersebut menyebabkan deadlock. Kemudian, apa itu circular wait? Kondisi ini terjadi ketika ada rantai proses yang saling menunggu dalam lingkaran. Misalnya proses A menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses B, proses B menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses C, dan proses C menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses A. Karena proses-proses ini saling menunggu dalam lingkaran, tidak ada yang dapat melanjutkan eksekusi, menyebabkan deadlock. Cara mengatasi deadlock akan disampaikan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan memberikan contoh dari pencegahan deadlock dengan menggunakan software CPU simulator. Untuk memulaikan contoh ini, saya akan membuka compiler. Dan seperti yang kita bisa lihat, dalam compiler kami telah membuat 4 program agar kita dapat menguji dan memberikan contoh dalam penanganan deadlock. Nah, kita akan compile semua program ini. Ya, T1 sukses. Untuk program T2 sukses. T3 sukses. Dan T4 sukses. Ya, setelah kita melakukan compile untuk setiap program, kita akan load in memory. Ya, untuk T1 dia sukses. Dan kita kembali ke compiler. Kita load T2. Dan sekedar catatan untuk menambah semua ini ke dalam memori,
kita harus menambah secara berurutan dari T1, T2, T3, dan T4. Yang terakhir, kita akan loading memori T4. Nah, sekarang semua telah ditambahkan ke dalam program ini. Setelah semua ditambahkan, kita masuk ke dalam OS 0, di mana kita dapat melakukan pengujian untuk deadlock. Untuk schedulernya kita tentang round robin, kita kasih 10 tick, dan untuk OS control kita kasih ke fast agar dia dapat berjalan dengan cepat. Sebelum kita start ini program, kita masukkan 4 program. Lalu kita lakukan start. Lalu kita views, lalu view resources untuk melihat berjalannya ini program. Sekarang untuk penjelasan, seperti kita bisa melihat proses deadlock telah didetek. Untuk penanganan deadlock sendiri, saya akan memberikan kepada teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan untuk proses mengatasi dan menangani deadlock seperti yang sudah ada di tampilan, bahwa di sini ada warning proses deadlock. Kita akan merilis salah satu untuk mencegah. Kita rilis resource seperti resource 1 saja, tolong rilis. Oke, program dapat berjalan kembali dan deadlock akan teratasi. Di sini deadlock sudah teratasi. Jadi dengan cara merilis satu resource, maka deadlock akan teratasi. Lalu selanjutnya di sini di bawah sini ada prevent dan recover. Kita akan mencoba untuk prevent ya. Untuk prevent deadlock, di sini disallow hold and wait kita akan centang. Lalu kita akan close dulu. Lalu kita akan memasukkan lagi program-programnya untuk kita tes lagi apakah program di sini akan terjadi deadlock atau tidak. Kita start. Kita lihat di view results dan kita lihat apakah deadlock akan terjadi atau tidak. Sini sudah terdeteksi 4. Namun deadlock-nya teratasi ya teman-teman ya. Oke. Sini ada warna hijau untuk available, kuning untuk allocated only, dan merah untuk allocated dan request. Oke, menunggu sampai warna hijau semua ya, sampai available atau semuanya terselesaikan. Oke, di sini sudah warna hijau, otomatis sudah selesai dan deadlock dapat teratasi. Kita lanjut untuk prevent yang selanjutnya, kita reset dulu, lalu kita disallow circular wait dan kita close. Lalu seperti tadi kita tambahkan program semuanya, lalu kita start. Oke, lalu view resource. Sini kita akan lihat apakah deadlock akan terjadi atau tidak. Dan sepertinya deadlock di sini terdeteksi ya otomatis. Prevent yang untuk disallow circular wait tetap menyebabkan deadlock. Nah, di sini kita bisa rilis satu source, misalkan resource 4. Kita rilis resource 4, maka deadlock akan teratasi dan akan berjalan kembali program tersebut. Dengan segala baik, jadi selesai dengan baik. Deadlock sudah teratasi, lalu kita coba untuk prevent yang ketiga atau terakhir, to use total ordering. Kita close, kita coba masukkan lagi programnya satu persatu, lalu kita start, dan kita lihat lagi view resource-nya. Apakah di sini deadlock akan muncul kembali atau tidak untuk use total ordering.
Oke, di sini deadlock dapat teratasi ya. Oke, jadi untuk use total ordering dia teratasi. Kita bisa uncentang, kita matikan centang lalu reset. Kita sekarang coba untuk recover ya. Kita abort proses, kita centang. Kita akan coba apakah akan muncul deadlock atau tidak. Masukkan program, lalu setelah itu kita start. Kita view resource lagi. Apakah di sini akan terjadi? Oke, di sini ada deadlock. Namun program tetap berjalan ya, seperti lihat di background di sana belakang tetap berjalan. Tetap berjalan dia meskipun deadlock tadi. Dan dia menangani deadlocknya sendiri. Jadi dia menggunakan recover, abort sendiri ya. Dia mengabort sendiri proses tersebut dan deadlock dapat teratasi. Oke, kita coba untuk preempt resource. Kita masukkan lagi programnya, kita ke start, kita view resource, dan kita lihat apakah deadlock akan bisa teratasi. Oke, di sini ada deadlock. Deadlocknya berjalan. Oke, bisa teratasi dengan skala baik. Di background masih berjalan. Oke, dan di sini deadlock untuk recover preempt resource teratasi ya. Oke, lanjutnya kita matikan centang, kita reset, lalu kita coba ke detect di sini. Di sini kegunaannya jika kita menyalakan do not detect, deadlock tersebut akan tidak terdeteksi ya. Jadi tetap tidak terlihat deadlocknya, namun itu adalah deadlock. Jadi tidak ada warning atau notifikasi. Kita coba. Kita masukkan. Kita lihat apakah dia akan. Oke, di sini ada deadlock dan seperti yang bisa dilihat di background itu tidak ada yang berjalan ya. Jadi otomatis dia terhenti dan tidak ada pemberitahuan juga. Jadi otomatis di sini deadlock memang sudah tidak terlihat sama sekali. Dan kita menanganinya dengan cara kita harus merilis all karena kita tidak tahu. Kita harus release all, kita tekan, lalu dia akan berjalan kembali untuk programnya. Seperti yang dilihat di background. Ya, sampai menunggu sampai selesai program tersebut berjalan. Oke, sisa satu lagi. Oke, dan di sini program berjalan sampai berakhir dengan baik. Oke, itu adalah cara mengatasi deadlock ya menggunakan CPU simulator. Kita bisa melihat dan mencari tahu cara untuk mengatasinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.